Sihatray, 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 Asosiasi Penyehat Tradisional, terapi siram jaman, mengantar penyehat tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos. Bertemu kembali dengan channel Pentagon, pengantar pengobatan Gwen-Gwen. Pada video kali ini kita akan mengupas sisi figur dan individu yang menginspirasi buat kita semua. Telah hadir Bapak Gun-Gun Gunansah, seorang figur inspiratif yang akan berbagi cerita seputar perjalanan hidup beliau dari seorang tukang pijit atau seorang terapis menjadi seorang penulis buku pengantar hidup sehat siram jaman. Buku tersebut telah diterbitkan oleh penerbit Dipublish tahun 2021 dan telah dicetak serta diperjualbelikan di beberapa toko buku dan online shop di Indonesia. Baiklah, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Gun-Gun Gunansah. Pagi Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, semoga selalu sehat di tengah pandemi COVID-19 ini, tetap menjaga protokol kesehatan. Dalam video singkat ini kami akan menanyakan beberapa hal terkait pengalaman inspiratif yang bisa dibagikan ke penonton channel ini. Kita mulai pada pertanyaan yang pertama, bagaimana kisah awal mula tertarik menjadi seorang terapis dan sudah berapa lama berkecimpung di dunia penyihatan tradisional? Silakan Bapak. Kalau berbicara menjadi seorang terapis itu dari 98 dikala reformasi, saya ingat. Saya ini adalah seorang karyawan dari salah satu swalayan, asalnya dari Jakarta. Saya minta pindah ke Sukabumi, Jawa Barat. Selain itu dari 98 itu berawal mula dari nenek saya, Haji Fatimah. Beliau suka, kalau istilah orang Sunda, meramal. Nanti kamu udah besar menjadi tukang pijit. Dikala itu saya suka marah kalau dikatakan menjadi tukang pijit, karena kesan tukang pijit ya begitulah. Dari satu perjalanan 98 saya terus menekuni, karena dikala itu saya juga sering sakit-sakitan. Dari sakit inilah pengalaman saya diajak oleh seorang terapis senior, guru saya, Bapak Haji Uhud. Dikala itu beliau mengajak saya untuk bergabung dan beliau mendidik saya menjadi seorang terapis. Dikala itu 98 saya masuk kampung, keluar kampung di Jawa Barat. Selain itu karena abang saya di Kalimantan, saya mau minta pindah dari Jawa Barat, minta pindah sekitar tahun 2000-an. Karena abang saya waktu itu tugas di Menjalin, Kabupaten Landak. Dikala itulah saya dipindah juga ikut dengan abang saya. Waktu itu abang saya jadi guru. Dan kala itulah saya pindah ikut dengan beliau ke Kalimantan. Dari perjalanan tahun 2000 saya berjuang dengan jadi seorang terapis, masuk kampung, keluar kampung Bang. Kala itu masuk kampung. Dalam perkampungan yang saya terkesan waktu itu, saya pernah masuk ke daerah Sangke. Di sana dari Serimbu, perjalanan motor dikala itu tidak bisa pakai mobil, itu udah nggak bisa. Paling juga pakai kelotok perjalanan itu, karena ada seorang ibu-ibu yang waktu itu yang sakit, yang harus saya obati. Dari pulang saya dari kampung itu hujan besar ceritanya. Dari situ saya nggak tahu bagaimana motor saya balikin. Saya duduk di atas stang motor sampai itu ke bawah. Itulah pengalaman saya di Kalimantan yang terkesan sangat luar biasa dari perjalanan itu.
yang kalau dilihat dari kepala kita pasti air penuh ke mesin. Alhamdulillah air pun ke mesin tidak ada. Yang jadi aneh, dikala naik saya dihantam petir terus menerus, itu sampai hari ini itu terkesan buat saya perjalanan saya di Kalimantan masuk kampung keluar kampung. Dari perkampung itulah saya di Ngabang, Kabupaten Landak, saya membuka panti sehat. Dari panti sehat di Landak kita buka lagi di Singkawang. Di Singkawang sampai hari ini kita di Kota Pontianak. Dan kebetulan saya juga memegang sebuah asosiasi penyehat tradisional terapi siram zaman di Kota Pontianak. Berarti dari dulu sampai sekarang sudah berapa tahun itu Pak? Kira-kira? Itu dari 98. 98. Kurang lebih berapa tahun? 25 tahun ya. Ya. Kurang lebih 25 tahun kami bergelut di terapi. Oke. Bagaimana ceritanya ini? Dari seorang terapis atau pepijit menjadi seorang penulis atau mengenal dunia tulis menulis ini Pak? Bisa diceritakan? Sebetulnya jangankan tulis menulis, ngarang buku pun saya perasaan orang lapangan ya. Tiap hari maunya ya dapat duit makan. Boro-boro pikirin harus nulis karya tulis. Itu tergugah oleh kawan kita atau seorang pasien yang sering mengatakan, Pak Gugun, kapan mau nulis buku? Pak Gugun, sering beliau mengatakan begitu. Dari itu kami dari Asosiasi Penyehat Tradisional Terapi Siram Zaman, Sihatren, mendorong kawan-kawan di asosiasi ini untuk membuat buku, yaitu kita keluarkan pengantar hidup sehat siram zaman. Dari masukan-masukan pengalaman kawan-kawan para terapis dari Sihatren, kami membuat buku yang berjudul pengantar hidup sehat siram zaman. Oke, baik. Mengapa judul yang ditulis itu pengantar hidup sehat siram zaman? Apa arti siram zaman itu, Pak? Pengantar ini saya terinspirasi kepada kata pengantar. Kata pengantar itu adalah cuman mengantarkan, tapi ibarat begini, Bang Rian mengantarkan kawan ke perkawinan. Artinya Bang Rian itu cuman mengantar, tapi tidak ikut dikawinkan gitu kan. Nah, itulah sebutannya pengantar. Begitu juga pengantar hidup sehat siram zaman, untuk mengantarkan hidup sehat. Siram zaman adalah terapi kombinasi ramuan dan jaga makan. Jadi kombinasi itu terdiri dari akupresur, refleksi dan lain sebagainya, ramuan dan jaga makan. Oke. Bisa diceritakan atau diinformasikan kepada penonton channel ini secara ringkas isi dari keseluruhan buku pengantar hidup sehat siram zaman itu, Pak? Pertama dari buku pengantar hidup siram zaman adalah kata pengantar hidup sehat siram zaman. Kedua, arti kata, ruang lingkup. Ruang lingkup siram zaman, bagaimana hidup sehat berhadapan dengan hidup tidak sehat. Ruang lingkup hidup sehat, nilai dan harga hidup sehat, bagaimana objektifnya hidup sehat. Bagaimana analitik penjajakan hidup sehat. Dan bagaimana objektifnya hidup sehat. Maka dari hidup sehat ini, bagaimana hidup sehat menurut siram zaman, maka itulah ada penataan hidup sehat siram zaman. Oke. Dari informasi yang telah disampaikan oleh langsung dari penulisnya, semoga penonton di channel ini bisa tertarik nanti untuk memiliki buku pengantar hidup sehat siram zaman. Nanti kita akan promosikan. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah buku ini sudah memiliki hak cipta
sehingga dilindungi undang-undang untuk menghindari plagiat dari oknum di luar sana, Pak. Betul, Bang. Sebetulnya kita pertama sudah tercatat ke hak cipta kita, kedua memiliki sertifikat pencipta buku sebagai penanggung jawab. Ketiganya, inilah dari perjalanan buku Siram Zaman itu sama-sama dari Asosiasi Penyehat Tradisional Terapi Siram Zaman, yaitu disingkat dengan Sihatren. Perlu diketahui Sihatren itu sama dengan Train, Sihat dan Train. Sihat itu 3, sehatu jasad, sehatu kulub, sehatu akal. Train sama dengan kendaraan. Jadi kendaraan hidup sehat. Sehat apa? Sehatu jasad, sehatu kulub, dan sehatu akal. Itulah Sihatren. Mau kemana? Mau menciptakan satu pola hidup yang sehat. Mengantarkan manusia untuk berpola hidup sehat. Itulah tujuan kita membuat satu buku, yaitu untuk mengantarkan mencapai hidup sehat. Oke, sangat mantap. Dan jangan khawatir penonton semua, untuk buku pengantar hidup sehat Siram Zaman telah memiliki sertifikat dari penerbit dipublish dan telah memiliki nomor ISBN, International Standard Book Number. Jadi jangan khawatir, nanti di indeks-indeks buku di setiap toko online maupun toko-toko buku yang ada di Indonesia akan menyajikan dan akan menyediakan buku pengantar hidup sehat Siram Zaman. Jadi kira-kira bisa dipromosikan, Pak, bagaimana cara mendapatkan atau membeli buku ini? Bisa dilihatkan covernya, Pak. Perjalanan buku dari awal hingga revisi selanjutnya, Pak. Ini buku yang pertama, yaitu pengantar hidup sehat juga Siram Zaman. Terus diganti menjadi revisi, yaitu pengantar hidup sehat Siram Zaman Gun Gun Gunansah. Inilah buku yang direvisi yang kedua. Tapi isinya hampir sama dengan yang kemarin, tapi ada di sini ada perubahan yang disajikan. Buku ini bisa dibeli di Bukalapak, Shopee, Tokopedia, terus Gramedia dan lain sebagainya di toko buku seluruh Indonesia. Inilah pengantar hidup sehat Siram Zaman. Oke. Pertanyaan terakhir, karena ini kita video singkat. Kira-kira apa yang bisa Bapak berikan tips atau motivasi kepada kawan-kawan yang lain agar bisa menjadi seorang penulis seperti Bapak yang tentunya menghasilkan karya-karya besar bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama di bidang penyiar tradisional. Silakan diberikan tips dan triknya, Pak. Pertama, kita tidak luput dari belajar. Kita harus terus belajar. Dari hasil belajar kita evaluasi. Dari hasil evaluasi kita terus evaluasi, sehingga saya sering katakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, nilainya adalah rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, nilainya adalah laknat. Kalau hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, itulah yang dinamakan untung. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas penjelasan dan pengalaman yang telah dibagikan oleh Bapak Gun Gun Gunansah kepada kita semua. Kiranya video ini memberikan motivasi yang berharga, bahwa tidak menutup kemungkinan dari latar belakang atau profesi seorang pemijat atau seorang terapis bisa menjadi seorang penulis buku besar yang menghasilkan karya-karya besar. Dan kita berharap agar Bapak Gun Gun Gunansah konsisten untuk menghasilkan karya besar selanjutnya sehingga bisa terkenal di seluruh Indonesia bahkan internasional. Amin. Baik, kita kembali ke video selanjutnya. Kita bertemu kembali. Semoga kupasan-kupasan mengenai figur inspiratif ini akan terus kita lanjutkan. Jangan lupa like dan subscribe karena dua hal tersebut sangat bermanfaat bagi kita. Kami akan semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih Bapak Gun Gunansah. Terima kasih, Bang.